Halo kawan, dalam video kali ini saya akan bercerita tentang seorang teman saya yang mengeluh karena pohon yang ia tanam sering mati. Menurutnya tangannya panas, tapi sebenarnya bukan tangannya yang panas kalau menurut saya. Pupuknya yang mungkin masih panas saat baru dibeli dari pedagang pupuk langsung dipakai untuk menanam. Jadi pupuknya masih panas karena dalam pupuk ini ada proses penguraian, ada proses penguraian dari sampah-sampah organik seperti sampah sayuran dan sebagainya. Ada penguraian yang dilakukan oleh bakteri pengurai. Bakteri pengurai itu mengurai tadi sampah-sampah organik tadi sehingga menimbulkan panas. Ketika panasnya terbungkus rapat oleh karung seperti ini, saat kita membeli pupuk, maka panasnya tidak keluar, dia ada di dalam sini saja. Maka kalau langsung kita pakai pupuk ini masih panas dan bisa merusak tanaman. Jadi bukan tangannya yang panas, tapi pupuknya yang panas. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Maka kita keluarkan dulu dari bungkusnya. Kita keluarkan. Barangkali masih ada yang menggumpal, kita gemburkan. Kita campur dengan sekam yang bisa kita beli juga di tukang pupuk tanaman hias. Lalu kita campur rata, kita aduk sampai rata. Setelah ini kita diamkan sampai kita pegang terasa adem. Kalau masih panas, jangan kita pakai dulu karena bisa merusak pohon. Seberapa lama kita adamkan? Kita tunggu saja sampai kita rasakan dia terasa adem, tidak panas lagi. Kalau saya biasanya setelah saya campur begini, saya masukkan lagi ke dalam karung dengan karung yang saya buka atau saya sobek. Saya masukkan ke sini biar rapi, tapi karungnya disobek. Saya tunggu selama 1 hari kemudian baru saya pakai buat menanam pohon. Jadi pupuknya sudah benar-benar adem. Jadi bagi saya bukan tangannya yang panas, tapi pupuknya yang masih panas. Kadang atau sering kita pakai untuk menanam pohon sehingga pohonnya rusak. Bagaimana cara menanamnya? Misalnya pupuk ini sudah adem. Pupuk ini kan sudah saya ademkan sebenarnya dalam 1 hari. Sudah adem, jadi kita bisa langsung pakai ya. Yang pertama, sebelum kita menanam, kita pastikan dulu potnya ini sudah ada bolong-bolongan, sudah bolong. Sudah ada bolongnya untuk pengeluaran air saat terkena hujan atau disiram. Jika tidak ada bolong-bolong ini, maka pohonnya akan busuk karena air akan diam di dalam pot. Kalau ini rapat, tidak ada bolongnya, maka tanahnya akan becek, itu merusak pohon menjadi busuk. Setelah pasti bolong, kita masukkan styrofoam seperempat pot saja. Fungsi styrofoam ini untuk supaya jika terkena hujan atau kita menyiram pohon, airnya cepat keluar lewat lubang-lubang di dasar pot tadi, sehingga tanahnya atau pupuknya hanya lembab, bukan becek. Kalau becek, maka pohonnya akan busuk. Setelah itu, kita masukkan pupuk yang sudah adem tadi di atas styrofoam. Di sini ada pohon yang masih kecil nih, pohon sirih masih kecil, kita
kita coba untuk tanam dengan cara seperti ini, supaya nanti beberapa bulan kemudian kita lihat apakah hasilnya bagus. Saya sengaja menanam pohon yang belum bagus, yang masih kecil begini, supaya kita lihat apakah hasilnya dengan cara seperti ini nanti bagus beberapa bulan kemudian. Lalu kita letakkan, kalau coba lihat dulu ini. Jadi styrofoamnya sudah tertutup oleh pupuk. Lalu kita letakkan pohonnya di sini. Lalu kita tutup dengan pupuk yang sudah adem tadi. Kita tekan sedikit-sedikit saja, tekan sedikit biar agak masuk pupuknya, jangan terlalu keras, namun nanti merusak akarnya. Lalu digemburkan, dipukul sedikit saja pelan-pelan, biar akarnya nggak rusak. Saya sengaja menaruh tiang untuk pegangannya di pinggir supaya tidak menusuk akar-akar yang ada di sekitar pohon. Kalau pohon sirih dia memang biasanya merembet. Kita siapkan rembetan dengan tali. Beberapa bulan kemudian apakah pohon ini menjadi subur. Nah kawan, ini contoh pohon yang ditanam dengan cara seperti tadi. Ini ada pohon sirih hijau, ini yang saya tanam dari kecil beberapa bulan lalu dengan cara seperti tadi, mengademkan dulu pupuknya. Ini ada sirih merah juga dari kecil yang saya tanam beberapa bulan lalu, sekarang sudah seperti ini ya. Ada juga pohon pandan yang biasa dipakai untuk mengharumkan masakan. Ini antara lain contoh yang pohon yang saya tanam dengan cara seperti tadi. Pandan ini, sirih merah, sirih hijau, sirih hijau. Ini hasil dari cara menanam yang seperti tadi. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.